Shalom teman-teman, kita berjumpa lagi di TV Rekan Kristus. Saat ini saya bagikan berita tentang rakyat Indonesia dan kasih yang sudah dingin, yang saat ini belum selesai berduka, tentang kasus FS yang menimpa bangsa Indonesia, yang membuat bangsa Indonesia trauma pada penegak hukum. Kini terjadi kasus seorang pendeta Rudolf Tobing yang mengajarkan kasih dan kebenaran. Tetapi dia tega membunuh rekan segerejanya dan rekan pelayanannya, bernama Ade Yunia Toraja atau sering dipanggil Ica. Ia dibunuh di sebuah apartemen. Jasadnya dibungkus dengan plastik, terus dibuang di Jalan Kalimalang Pondok Gede Kota Bekasi. Sadis cara membunuhnya, dan yang lebih ngerinya lagi adalah saat membawa potongan mayat sudah dimutilasinya. Jadi mayatnya sudah dimutilasi, terus dimasukin ke plastik, terus didorong dengan troli belanjaan turun dari apartemennya menggunakan lift. Begitu santai, bahkan tetap tersenyum, ya tidak ada kepanikan sedikit pun. Tidak ada mencurigakan dari tindakannya, seperti biasa saja. Seorang Rudolf, seorang pendeta ini adalah orang yang cukup terpandang di apartemen tersebut, yang tentu saja orang-orang di apartemen tersebut mengetahui bahwa mereka mengenal ia adalah seorang pendeta. Sehingga dengan santainya dia mendorong troli yang berisi potongan tubuh dari Ica, dan membawanya keluar dan membuangnya di Jalan Kalimalang. Ada beberapa fakta yang terungkap. Pertama, rekaman CCTV menjelang pembunuhan. Dari rekaman CCTV terlihat Ica dan Rudolf masuk ke dalam lift apartemen. Korban Ica saat itu menggunakan kaos berwarna kuning. Terlihat pula yang tampak kontras, korban Ica terlihat lebih banyak diam di dalam lift, sedangkan Rudolf tampak menggerak-gerakkan badannya sambil melihat keadaan sekelilingnya. Tidak ada interaksi yang terjadi di antara keduanya di dalam lift. Namun Ica sempat terlihat memperhatikan dia. Mereka harus naik ke atas dulu untuk pergi ke dalam unit atau kamarnya si pendeta Rudolf. Fakta yang kedua, korban ini setelah dibunuh, dicincang, dimutilasi. Bayangkan dimutilasi, membunuh orang itu bukan perkara gampang, apalagi sampai memutilasi orang. Pendeta Rudolf membawa jasad tersebut dengan sangat santai, bahkan tanpa merasa bersalah. Ini menunjukkan bahwa roh setan yang ada di dalam diri pendeta Rudolf ini adalah roh yang sangat luar biasa. Roh yang betul-betul mengerikan sekali. Ada 3 target pembunuhan yang baru berhasil, hanya satu selain Ica. Dia menargetkan H dan S, yang juga merupakan teman baiknya. Mereka bergabung di dalam satu komunitas yang sama. Mereka tergabung dalam satu grup gereja yang sama. Ya, Rudolf sendiri adalah pendeta, Ica sendiri adalah penari di gereja, dan H dan S itu juga adalah pelayan di gereja. Motif dari Rudolf sendiri didasarkan karena sakit hati, karena dia merasa ada yang mengganjal, dan juga mengkhianatinya. Dia merasa dikhianati oleh Ica yang juga dekat dengan lelaki lain. Jadi kalau tidak bisa memiliki yang, mending dia bunuh sekalian, mending dia singkirkan sekalian di korban. Itulah dia teman-teman, sangat sadis secara daging, sangat tega dia dan sangat kejam seorang pendeta. Inilah firman Tuhan untuk kita. Matius 24, ayat 12-13, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan dalam Matius pasal 7 ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia.